mudah-mudahan dengan Minangka ini akan memperkuat usaha dan solidaritas orang Minang sebagai bagian dari NKRI. Kenapa kita memilih BRI? Karena BRI-nya adalah bank BUMN. Jadi rasa memilih kita sampai besar terhadap sampai rakyat jelata. BRI. Nah, mudah-mudahan dengan kartu ini ada simbiosis tadi, ada yang diuntukkan usahanya, dan BRI-nya, kita yayasan juga yang akan mengelola ini, kan? Dan kenapa ide ini muncul? Karena selama ini belum pernah ada ide ini. Karena memang juga aplikasi di bank juga teman. Tapi ini saya kira ini akan menjadi nomor satu yang menghubungkan antara organisasi Minang dengan pengusahanya, dengan masyarakatnya, dengan jadi ada pengusaha, ada organisasi, ada masyarakat, ada merchant. Jadi ada 4 Pak. Ada 4 unsur komponen yang kita satukan di sini. Ada masyarakatnya, ada pengusahanya atau profesionalnya, ada banknya, ada yayasannya, ada akan mengorganisir semuanya. Semua diuntungkan, masyarakatnya diuntungkan mendapatkan diskon, yayasan diuntungkan ya diberi amanah lah dengan operasional, ada tanggung jawab. BRI diuntungkan juga akan banyak transaksi di BRI-nya, merchant juga akan banyak transaksi di merchant-nya. Dan kita alhamdulillah orang Minang ini banyak bergerak di bidang bisnis, banyak sukses di berbagai bidang, di bidang rumah sakit, seperti Bapak Ibu tahu, rumah sakit di Aksi orang Minang punya, kemudian rumah sakit lain sebagainya. Hotel juga, hotel bidang pendidikan, hotel hotel Menteng, hotel Sofyan, dan macam-macam. Hotel sentral itu maksudnya Treva. Menteng. Kemudian Beliurang, bidang pendidikan Belerung, kita banyak juga orang Minang yang menjadi owner tadi Pak. Ada yang YAI tadi, kemudian apa tadi Yarsi juga kampus, kemudian juga Borobudur, UNAS juga. UNAS. Saya sendiri dosen di UNAS. Ya, lulusan UNAS. Ya. itu Kemudian dari ikut London travel, School, London School, London School yang public relation itu orang Minang itu. Kemudian apa sudah tadi ya? Tour travel Pak. Armina Reka yang top itu. Itu. Yai, YAI itu kampus tadi YAI. Jayabaya gitu. Jadi insya Allah Pak, ini semuanya akan kita ajak mereka untuk bergabung dalam jadi potensi ini kita pool satu yang bisa menghubungkan ini kartu ini Pak. Jadi ada satu tambahan buat saya. Menjadi peran untuk mempersatukan ikatan itu Pak, itu tadi. ikatan itu kan. Jadi kartu ini insya Allah. Jadi gini satu tambahan saya, karena kita ini juga orang Minang ini suka berorganisasi. Ada namanya IKM, adanya Gebu Minang, ada BK3M dan segala macam. Nah ini kita juga nanti akan coba, dia boleh tidak harus jadi ini, tapi kan bisa menjadi anggota daripada anggota kita kan gitu kan. Nah, dan itu jutaan banyak itu Pak. Baik di pusat maupun di daerah. Nah ini satu satu perspektif yang bisa ini oleh BRI nanti kalau Bapak bicara dengan ini di level ya, artinya atas gitu kan. Kartu ini bisa aja nanti ada IKMK bersama, ada Gebu Minangka, Ya. ada macam-macam. Macam-macam nantinya. Ada bisa juga Dan Bunda Kandung. level kabupaten, Bunda Kandung. jadi Ya, tidak hanya itu, dengan gitu. kita diaspora aja, jadi kita sangat terbuka. Ya. Karena semakin banyak kartu yang dipakai kan semakin Makin bagus buat BRI itu yang saya lihat, yang saya tadi bicara tadi itu komunitasnya juga Hmm. kadang-kadang orang Minang tuh semakin solid ketika dia sesama lebih ke negarinya. Bahkan ada organisasi Minang tuh yang level negari punya gedung, Ya. punya gedung di Australia, di Jakarta. Itu Silungkang ada tuh di itu. punya gedung. Karena Di rasa Ciledug. kedaerahan kalau senegara itu jauh lebih kuat. Karena sekampung kan Kampung ya. Jadi itu nanti yang kita bisa ini nanti kita ekspos melalui satu ini organisasi Minang yang ada di ini Itu ketua di Indonesia maupun yang ada di luar PKS gitu. Persatuan Keluarga Silungkang tuh Iroan. Ini terobosan ini. Jadi memang diaspora Minang ini banyak melakukan kerja-kerja nekat Pak.
Terobosan seperti kita mengadakan pertemuan Minang sedunia di Australia. Oh, Belum pernah diadakan, alhamdulillah kita berhasil mengadakan kemarin. Insyaallah tahun depan kita adakan di Malaysia. Negeri Sembilan, Malaysia. Malaysia banyak tuh keturunan Minang. Insyaallah ini kegiatan ini tiap tahun mudah-mudahan bisa berjalan. Di 2020 mungkin di Padang. Di Padang. 2021 di Eropa, Belanda, 2022 di Amerika. Jadi setiap kota kita gitu. Jadi Kota besar. ini menjadi sebuah gerakan internasional. Pertemuan-pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan ini salah satu nih Pak. Kartu Minang Card ini merupakan salah satu kesepakatan kita di Melbourne. Selain Pemersatu ya, program lain, Pak. salah satu ya. Untuk pemersatu ya. Ya ini menjadi alat pemersatu juga ya. Karena ya ini sangat banyak manfaatnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita launching akhir bulan ini, bisa di 2017, 19 sudah jalan gitu. Ya mungkin gini sebagai ini karena saya banyak di organisasi, sebenarnya kita punya juga koperasi saudagar Minang. Dia itu udah ada juga di saudagar Minang, cuma lebih ini cepat terobosan Pak Direktur ini. Dia lebih akselerasinya lebih kencang gitu loh. Jadi makanya Muda, energik, lagi gitu kan. pinter lagi. Jadi makanya momentum ini yang kita ini kan di Minang diaspora gitu loh. karena Keanggotaan ya betul. Ya. Expander. Mitsubishi ya. Itu hampir 4.000 biji Mitsubishi. Apa ini tahu semua kita ya. ada minimumnya Pinter. Saya ini ini pengamatan analisis. Kita ini kan proses dulu kan. Nanti kalau udah ada hasil ya. Ya. kita Ya Pak.